Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi yang berjudul mikroba tanah. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Dan perkenalkan, nama saya Dinda Dian Dewi dengan NIM 0704203045 dan teman Saya Fazira Rahma Syafitri dengan NIM 0704202054 dari kelas Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama ya. Lihat selanjutnya. Yang pertama ada tanah dan keberlangsungan kehidupan. Di mana tanah berperan penting bagi tumbuhan dan hewan. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Dan tanah juga merupakan habitat beberapa organisme tanah, seperti cacing, serangga, jamur, alga, dan mikroorganisme. Tanah juga merupakan penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia di bumi. Dan tanah juga adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan mikroorganisme. Seperti diketahui, tanah terbentuk dari pelapukan batuan secara biologis, fisikawi, dan kimiawi. Dan pelapukan secara biologis dibantu oleh mikroorganisme yang berada di tanah. Dan faktor fisik lainnya yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan. Begitu juga organisme yang berada di tanah berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik dalam tanah, mengatur kekeburan tanah, tekstur tanah, dan kesuburan tanah tersebut. Adapun tekstur tanah ditentukan oleh besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun pada komponen tanah. Tekstur tanah merupakan proporsi relatif berbagai ukuran butiran menyusun suatu tanah. Dan tanah juga memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis seperti tanah lempung, tanah liat, pasir, atau campuran dari ketiganya. Selanjutnya, komponen penyusun tanah. Adapun bentuk dan komponen dari tanah. Komponen tanah berupa batuan, udara, air, humus, mineral, dan komponen organik. Dan diketahui, batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Berikut adalah contohnya. Dan begitu juga dengan humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Dan organisme tanah berperan dalam menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga menghasilkan material organik yang berada di dalam tanah tersebut. Seperti diketahui, tanah tersusun dari atas lapisan tanah, yaitu horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Berikut adalah gambarnya. Dan horizon A merupakan lapisan teratas dari tanah, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Dan horizon B merupakan lapisan memiliki kandungan zat organik yang lebih sedikit dan dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Dan horizon C merupakan
lapisan yang tersusun atas batuan, yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Terakhir, horizon D merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Itu merupakan lapisan-lapisan dari tanah. Dan dapat kita ketahui, tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir. Adapun upaya untuk menjaga agar tanah tidak kehilangan nutrisinya, diantaranya adalah dengan pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi dan mengurangi penggunaan pupuk kimia buatan dan pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Dan terakhir, daur ulang sampah yang sulit terurai. Berikut adalah uraian dari tanah dan keberlangsungan kehidupan. Selanjutnya yaitu kita memasuki mikroba tanah, di mana mikroba tanah ini bukan cacing saja, tetapi ada organisme lainnya yang biasa kita lihat. Ada banyak organisme mikroskopis kecil yang memainkan peran penting dalam hidup kita. Organisme mikroskopis ini dikenal sebagai mikroba tanah yang dapat membantu menyimpan nutrisi penting ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh semua tanaman untuk tumbuhan. Nutrisi utama yang dimasukkan mikroba ke dalam tanah adalah nitrogen. Dua jenis mikroba utama dalam tanah adalah bakteri dan jamur. Organisme ini memainkan peran utama dalam siklus nitrogen tanaman yang tidak dapat menerima nitrogen secara bebas dari udara. Jadi, bagaimana mikroba menginginkan nutrisi penting ini? Tanaman siklus ini mengandung nitrogen dari satu sumber tersebut di udara, di sekitar kita dan mengubah bentuk nitrogen itu dengan bantuan mikroba, sehingga dapat digunakan oleh sumber yang sama sekali berbeda, seperti tanaman. Proses mengeluarkan nitrogen dari udara dan memasukkannya ke dalam tanah untuk digunakan tanaman disebut dengan nitrifikasi bakteri dan jamur. Kemudian, bakteri dan jamur ini akan melakukan nitrifikasi yang disebut dengan mikroba nitrifikasi. Selanjutnya ada mikroba denitrifikasi, yang mereka melakukan sebaliknya. Mereka mengeluarkan nitrogen dari tanah dan memasukkannya kembali ke udara. Ada satu jalur kunci lain yang diambil oleh nitrogen. Karena nitrogen adalah bagian dari semua organisme hidup, ketika beberapa makhluk hidup mati, ada mikroba membusuk yang mengubah nitrogen makhluk hidup sebelumnya menjadi nitrogen yang dapat digunakan oleh organisme lain yang hidup saat ini seperti tumbuhan. Ketiga proses ini membentuk poin utama dari siklus nitrogen. Beberapa mikroba ini menempel pada sistem akar. Tanaman ini adalah hubungan simbiosis yang penting, kemudian bekerja sama dari dua atau lebih spesies untuk tujuan bersama, seperti hubungan antara jamur dan tumbuhan yang sangat membutuhkan nitrogen. Bakteri juga melakukan hubungan simbiosis dengan tumbuhan mikroba berperan dalam 80-90% dari semua proses yang terjadi, karena yang membuat hara tersedia untuk membentuk kehidupan lain yang lebih kompleks, seperti tumbuhan dan hewan yang membutuhkan ini. Tetapi, tidak bisa mendapatkannya secara langsung dari keadaan alami mereka. Ada pula banyak mikroorganisme dengan fungsi serupa termasuk berbagai jenis bakteri dan jamur, yang semuanya berperan dalam siklus nitrogen. Ada mikroba yang bebas bergerak di dalam tanah dan ada mikroba yang menempel di akar. Persamaan fungsi dari mikroba ini sangat penting karena akan memastikan bahwa nutrisi selalu tersedia. Tanpa beragam organisme yang berbeda, semua jenis jamur nitrifikasi dapat mati. Setelah malam musim panas yang dingin, jika ini menjadi satu-satunya jenis mikroba nitrifikasi di tanah, maka semua tanaman hidup di area itu akan cepat mati. Keanekaragaman di antara berbagai jenis mikroba tanah memungkinkan terjadinya interaksi dan hubungan simbiosis baru. Lihat ini bahwa ada beberapa tingkat keragaman spesies minimum yang diperlukan untuk fungsi tanah yang benar dan untuk menjaga stabilitas dalam produksi unsur hara. Contoh yang bagus dari ini ditunjukkan dalam penelitian B.S. Griffith
dilakukan bahwa ketika beberapa bakteri dengan kombinasi dan akan memompa ke dalam tanah sehingga terjadi penurunan fungsi tanah yang signifikan secara statistik tanpa sumber nutrisi yang stabil ini.